guys, welcome back to my YouTube channel. Hai, udah lama aku nggak bikin video tentang ngobrol santai with Ayu. Oke, kali ini aku mau sedikit ngobrol santai dengan kalian. Yang ini mungkin ya banyak beberapa teman-teman yang tanya gitu ya tentang pekerjaan aku sebagai teller atau universal banker finansial. Nah, jadi aku mau berbagi cerita di sini tentang suka duka menjadi teller ya. Seperti yang kita tahu ya, dalam dunia perbankan, teller itu salah satu frontliner ya, atau garda terdepan ketika pelayanan ya. Nah, jadi apalagi pelayanan yang dilakukan oleh teller itu adalah terkait dengan keuangan atau terkait dengan uang, duit, di mana itu membutuhkan ketelitian, ketepatan, dan kecepatan yang pastinya. Dan tahu sendiri ya, kalau kita menjadi anak baru atau itu adalah hal baru dalam kehidupan kita, pasti kita membutuhkan proses untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Dan aku di sini mau berbagi tentang sedikit suka duka. Sebenarnya sukanya banyak banget, dukanya juga nggak kalah banyaknya sih. Ada beberapa. Pokoknya aku akan share suka dukanya ya. Kalau sukanya sih, dari beberapa senior aku, dari pengalaman mereka bilang bahwa menjadi teller itu lebih mudah daripada menjadi customer service. Karena kalau menjadi customer service itu pekerjaannya itu dibawa sampai rumah, kepikiran dan lain-lain. Nah, ketika senior aku bilang seperti itu, aku nggak terlalu merasakan ya. Soalnya kan aku lagi awal-awal, aku tetap merasakan bahwa teller itu sesulit dan se-challenging itu buat aku. Jadi aku tetap cuma mengiya-iyakan karena aku belum merasakan, aku belum menikmati menjadi seorang teller itu di bulan pertama aku, 3 minggu pertama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Aku mau bagi share kisahnya, tapi buat teman-teman gak usah takut ya, tetap enak kok kalau udah bisa menikmati, enak. Sekarang aku udah jalan kurang lebih hampir 3 bulanan. Alhamdulillahnya sudah mulai bisa menikmati dan mulai bisa paham apa yang dikatakan seniorku, bahwa kalau teller itu pekerjaannya tidak dibawa sampai rumah, kalau CS dibawa sampai rumah, kepikiran dan lain-lain. Ya, kalau teller pekerjaannya itu sehari itu ya, hari itu udah selesai gitu. Tetapi aku mau berbagi cerita, dan jangan sampai buat kalian yang jadi teller baru atau kalian yang bekerja sebagai teller atau mau masuk ke dunia perbankan, khususnya pertelleran, jangan sampai teller ya. Nah, jadi memang ya, karena aku tuh nggak pernah ya yang namanya ngitung duit dalam jumlah banyak, itu aku nggak pernah gitu ya. Apalagi ratusan juta, itu aku bener-bener nggak pernah. Lihat aja aku nggak pernah lihat duit sebanyak itu, ratusan juta. Paling aku ngitung paling cuma berapa juta doang gitu ya, karena kan juga masih fresh graduate ya, aku nggak punya uang sebanyak itu. Nah, kemudian selang 1 minggu ya, aku 1 minggu aku sudah 1 minggu tuh aku masih didampingi oleh senior aku, dan senior aku baik banget ya, ngajarin mulai dari aku yang nggak bisa sama sekali jadi tahu, oh menu ini untuk ini, dimana tata letaknya, gimana sih cara ngitung uangnya dan lain-lain, diajari. Nah, kemudian di minggu ketiga aku sudah mulai praktek untuk melayani secara langsung kepada nasabah. Dan di saat itu aku lupa tepatnya kapan, tapi aku ingat banget di minggu ketiga teman-teman. Nah, di minggu ketiga itu aku melakukan kesalahan, dimana aku tuh nggak sadar kalau aku itu melakukan kesalahan teman-teman. Jadi karena biasanya kan pembayaran di teller hanya setoran atau tarik tunai,
transfer dan pembayaran BPJS, listrik dan sebagainya. Nah, ini pembayaran sekolah teman-teman, kayak pembayaran sekolah melalui e-commerce gitulah. Pokoknya aku itu masukinnya pakai Briva, BRI virtual account, dan aku tuh nggak tahu teman-teman, aku merasa sudah benar aku menginputkan nomornya, nominal pembayarannya, dan disitu juga sudah tertera nama sekolahnya, udah bener, nominalnya juga udah sesuai. Kemudian aku seperti biasanya aku proses lah pembayaran tersebut. Nah, sudah aku proses, ternyata aku nggak tahu itu karena error sistemnya atau apa, kok muncul lagi untuk memprosesnya, tapi aku tidak memasukkan kode-kode atau nomor pembayarannya lagi, enggak, aku cuma memprosesnya karena di situ muncul lagi proses gitu. Nah, aku kira mungkin yang tadi disuruh proses lagi gitu ya, aku juga soalnya itu baru 3 minggu awal, aku baru awal banget gitu ya. Terus aku klik proses lagi. Nah, setelah itu aku melakukan pelayanan seperti biasa, aku lanjutin pelayanan. Dan di sore harinya ketika akan cek kas atau kita ngecek pembukuan dalam satu hari kita, ternyata di kas aku itu minus 11 juta sekian, aku lupa tepatnya 11 juta berapa ratus ribu. Nah, aku sangat panik banget lah ya, kok bisa aku sampai minus ya, aku tuh minus 11 juta lebih. Padahal aku ngerasa aku ngasih ke orang juga aku udah tak hitung lagi, orang mau nabung udah aku hitung juga, hitung tangan juga, hitung di mesin juga. Kok bisa sampai itu, kok minus di kas aku 11 juta, uangnya kemana? Aku sangat panik, bingung banget, rasanya pengen nangis, baru kerja belum gajian, uang 11 juta pun aku nggak punya duit sebanyak itu. Aku sangat-sangat pusing banget, gimana ini kalau aku disuruh ganti atau gimana, aku sangat pusing, aku rasanya pengen nangis, pokoknya nggak karuan lah, campur aduk. Nah, kemudian senior aku sama atasan aku datang ngebantu ngecek, kok bisa sampai vouchernya, sampai pembukuan yang tadi pagi dicari, kok bisa, yang ada salahnya di mana sih. Ternyata setelah dicek akhirnya aku juga udah ngecek 2 kali, nggak nemu di mana salahnya, aku karena bingung salahnya di mana. Kemudian senior aku ngecekin di sistemnya aku, ternyata aku menekan pembayaran sekolah tersebut 2 kali, jadi istilahnya terbuku 2 kali, padahal dari pihaknya nasabahnya hanya bayar 1 kali, tapi aku ngekliknya, memprosesnya malah 2 kali. Nah, itu kenapa terjadi minus di kas aku sangat panik. Terus solusinya gimana, bisa diulang enggak? Ternyata nggak bisa, transaksi itu nggak bisa karena udah kerjasamanya dari perusahaan lain, dan aku pusing banget ini terus gimana, aku nggak punya uang 11 juta untuk gantiin. Terus akhirnya atasan aku entah gimana, mungkin telepon temannya atau gimana, terus dapat solusinya, aku disuruh buat surat pernyataan kesalahan, kemudian aku menghubungi customer service-nya PT tersebut, kemudian aku bikin berita acara lah seperti itu, ditandatangani atasan aku sama aku, bermateri juga. Kemudian aku kirim email, tapi kirim emailnya kebetulan karena atasan aku baik banget, atasan aku tuh bantu ngirim email ke si customer care-nya di sana, customer care PT tersebut gitu. Biasanya harusnya pembalasannya tuh cepet teman-teman, balasan dari sananya, tapi entah kenapa setelah itu udah diproses, kita dari pihak akunya, dari pihak unit kerjaku meminta pengembalian uang karena terbuku 2 kali gitu. Entah kenapa sampai hampir 3 minggu setelah atasanku kirim email ke sana itu, tapi kok nggak ada respon. Juga atasanku juga tanya, kok nggak ada respon, coba dihubungi lagi customer. Oke ya, aku lanjutin. Nah, kemudian setelah aku hubungi kembali customer care-nya sana,
udah mengkonfirmasi ternyata emailnya tuh nggak masuk. Ya Allah, aku sangat panik, kok emailnya nggak masuk. Terus aku tanya ke customer care-nya, apakah bisa kalau dikirim dengan email pribadi. Tadinya kan pakai email kantor, kemudian bisa. Alhamdulillahnya memang ternyata ngirim emailnya tuh dalam antrean teman-teman, jadi nggak masuk ke emailnya sana, mungkin saking banyaknya ya. Terus aku searching gimana sih cara ngirim email dalam antrean supaya kekirim. Kemudian aku udah searching di YouTube, udah tahu caranya, terus tak refresh, akhirnya kekirim juga. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam udah dapat balasan dari sananya. Tetapi drama lagi, aku salah buat suratnya, jadi disuruh membuat surat ulang. Kemudian aku bikin surat atau berita acara ulang, kemudian aku kirimkan lagi. Nah, baru diterima oleh pihak perusahaan yang aku salah ngebuku tersebut. Kemudian selang 3 hari, alhamdulillahnya uang tersebut 11 juta sekian itu bisa balik lagi ke unitnya aku dan bisa diproses lagi. Alhamdulillah sudah tidak minus lagi. Aku awalnya takut banget, ya ampun, itu uang 11 juta banyak banget bagi aku, dan aku tuh nggak punya duit sebanyak itu teman-teman. Itu yang pertama. Yang keduanya gini teman-teman, yang kedua itu ketika aku biasa ya pelayanan, setoran, tarik, transfer gitu ya, paling cuma menu-menu itu aja. Nah kemudian ini ketika penghitungan kas di akhir waktu, di sore harinya aku cocokkan kas, ternyata kasku minus ya teman-teman, minus 300.000 rupiah. Aku pusing banget, ya ampun kok bisa minus, gajian aja belum kok minus 300. Aku itu sampai ya Allah kok bisa sih, perasaan aku juga ngitung, tak cek ulang, udah tak hitung 2 kali, dia aku tak hitung, mau tak kasih ke customer, ke nasabahnya aku hitung, tapi minus 300 gitu. Aku sedih banget. Terus kata seniorku, coba diingat-ingat, biasanya teller itu punya insting, tadi kamu kira-kira di mana. Terus aku ingat, aku kayaknya salah ngasih duit kebanyakan ke orang pada saat salah satu nasabah ya, karena aku tuh ngasih duitnya 75 ribuan. Jadi ada kan teman-teman uang 75 ribuan itu, nah aku ngasih uangnya aku 75 ribuan, jadi kebanyakan 300.000 aku ingat. Terus dicarilah data diri si yang aku kira itu salah transfer, terus dicari data dirinya, ternyata di situ nomor HP-nya nggak bisa dihubungi dan rumahnya itu cukup jauh, dia ada di pegunungan ya, karena aku di salah satu unit daerah, jadi rumahnya tuh di pegunungan jauh banget. Dan akhirnya karena ada orang baik, senior aku ngebantu, jadi istilahnya 300.000 itu ya disonggo bareng-bareng gitu. Aku dibantu oleh seniorku gitu teman-teman. Jadi harus hati-hati banget teman-teman. Kemudian ada juga ya teman-teman, ada juga ketika ada orang nih mau nabung. Nah, nabungnya itu karena mungkin kan sudah sepuh, sudah tua, jadi uangnya itu dilipat, diungkel-ungkel, dilipat-lipat, enggak dilipat, malah digulung ya, digulung-gulung sampai lama banget, terus sampai kayak bau kasur gitu ya. Pokoknya aduh susah banget, uangnya tuh susah banget dihitung. Jadi itu jutaan ya teman-teman. Jadi aku tuh lama banget ngitung duit yang gulung-gulungan itu sih. Kemudian yang ada juga nih cerita dari aku, ada juga yang nabung, tapi nabung itu duitnya tuh wangi banget, kayaknya duitnya wangi, terus ada rambutnya juga, ada kotoran tanahnya juga, mungkin itu karena takut hilang ya, mungkin dikasih rambut, dikasih minyak wangi, soalnya uangnya wangi gitu ya.
suka dukanya itu sih, dukanya itu takutnya ketika kita tombok gitu ya, karena kalau teller nggak teliti ada kekurangan kas ya, kita bisa tombok, harus tombok gitu. Itu yang sedihnya di situ. Tapi senangnya setelah 3 bulan berjalan, alhamdulillah aku selalu bisa pas dan gak ada masalah. Seneng sih, ternyata apa yang dikatakan senior aku bener. Kalau teller itu pekerjaannya nggak dibawa ke rumah, maksudnya kalau sudah selesai hari itu, sudah clear, semuanya cocok, sudah selesai. Berbeda dengan customer service yang besok paginya masih ngurus dokumen ini, dokumen itu gitu. Dan tapi buat kalian jangan takut ya, yang penting teliti. Pada awal-awalnya itu aku sangat tidak teliti, jadi sering terjadi beda kas gitu. Terus aku dinasehati oleh seniorku bahwa ngitungnya itu jangan cepet, maksudnya bukan jangan cepet, jangan teledor. Nah, kamu hitung sebelum ngasih ke customer, nah setelah kamu ngasih ke customer kamu hitung lagi. Jadi ngitungnya nggak cuma 1 kali, bahkan 2 atau 3 kali gitu. Kalau aku bahkan sekarang 3 kali aku hitung dulu. Sudah aku hitung pagi harinya, udah aku lipetin, kemudian ketika ada yang mau ambil aku hitung lagi, dan ketika ngasih ke nasabah aku hitung lagi. Jadi minimal 3 kali sambil kita ngevalidasi, nyocokin, oh ini udah benar, oh ambilnya 5 juta, kita ngasihnya 5 juta, seperti itu. Ada juga sih teman-teman, ketika orang nabung itu uangnya kelebihan juga ada. Aku sering nemuin orang nabung uangnya kelebihan, mungkin mereka ngitungnya kelebihan terus ya kita kembalikan, seperti itu. Ada juga orang yang nabung tapi uangnya kurang, ya kita mohon maaf ibu bapak, ini uangnya kurang sekian, jadi kita ngitungnya tuh di hadapan nasabahnya, jadi nasabahnya biar lihat dan tahu gitu teman-teman. Gitu sih sedikit suka duka aku jadi teller baru. Tapi memang ya, sesuatu yang baru itu butuh adaptasi. Jadi buat kalian yang dapat pekerjaan apapun di awal-awal itu pasti berat banget. Aku tahu berat, rasanya pengen give up, tapi kita harus stand up karena kebutuhan ya teman-teman. Gak apa-apa, lama-kelamaan ketika kita udah jalani, kita nikmati, insya Allah bisa kok. Dan aku yakin pasti bisa gitu ya teman-teman. Mungkin itu sedikit sharing dari aku, semoga bermanfaat. Pokoknya buat kalian yang pengen terjun di dunia seperti itu, apalagi keuangan, harus teliti dan jangan takut, tetap semangat. Don't forget to subscribe dan like ya teman-teman. Bye bye.